Ya, kameranya nggak kelihatan sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wil. Para ustazah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kita mempelajari tentang kitab Matan Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Itu karangan Imam Ibnul Ais Al-Hanafi. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana uh, sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana kisah pencangkokan dada ataupun apa namanya dibuangnya bagian dari syaitan yang ada di dalam perut ataupun dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang membuat Halimatus Sa'diyah kemudian takut, kemudian mengembalikannya lagi kepada ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aminah. Oleh karenanya dalam syair yang tersebut, yaitu wa ba'da 'amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Ya, dia balik lagi kemudian kembali lagi ya, kama aradat. Ya, wa ba'da syahrain shiqaqu batni wa qila ba'da arba'in min sinni. Ya, setelah kejadian inilah yang membuat apa namanya dan apa namanya Halimah ketakutan, takut napa-napa karena para anak-anak kecil yang bermain dengan Nabi SAW waktu itu mereka menyangka bahwasanya Nabi SAW akan dibunuh ya oleh orang yang berbaju putih. Oleh karenanya ketakutan ya. Sudah kita sebutkan bagaimana proses ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwasanya Nabi SAW dicangkok hatinya ataupun apa namanya dibelah dadanya itu 3 kali ya. Ketika dia masih kecil, kemudian ketika dia diangkat menjadi Rasul, dan ketika Isra dan Mi'raj ya. Nah, ada juga dalam kitab yang lain, Subulul Huda war Rasyad, yaitu Nabi pernah dibelah dadanya 4 kali ya. Yaitu pada kecilnya, yaitu pada umur tadi 4 tahun ya, ataupun 2 tahun, kemudian pada umur 10 tahun ya, tambahan ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita baca bait ke-9 hari ini teman-teman ya. Bait ke-9. Ya, kita ulang dulu ya, baitnya kita ulang dulu. Kita ulang dulu, kemudian baru kita baca bait ke-9 ya. Qala al-Imam Abil Ais Al-Hanafi. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عشر الفضيل ربيعين الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما
حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. Ya, itu dia bait. Kemudian bait yang akan kita pelajari hari ini yaitu وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء. وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء. Ini bait ke-9 dari syair ataupun nazam yang ditulis oleh musannif. Wa ba'da sittin, apa arti wa ba'da sittin? Yani ba'da sittu sanawat min maulidi alaihi salatu wassalam. Yaitu setelah 6 tahun ya. Yani ma'a syahrin ja'i. Uh, yaitu ya di bulannya, di bulan itu ya, ma'a syahrin ja'i, pada bulan berlalu. Mudhafan ilaiha, itu ba'da sittin, yaitu 6 tahun lebih lah, 6 tahun beberapa bulan. Uh, Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Bani Najjar di Madinah untuk ziarah kepada mereka, ya. Ya. Nah, kita tahu wa fi tariqil audah, ketika perjalanan pulang ya, balik ketika perjalanan balik maka eh, apa namanya ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di Abwa, ya. Kemudian itu dia ma'asyahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i apa wa ba'da sittin ma'asyahrin ja'i. Sittin 6 tahun ya. Syahrin ja'i itu 6 tahun beberapa bulan. Wafatu ummihi 'alal abwa'i, itu meninggal ibunya di Abwa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, eh, sebagaimana kita ketahui tadi ya, bahwasanya setelah diserahkan kembali oleh Halimah kecil, maka Nabi Muhammad SAW dirawat ibunya selama 2 tahun, ya, dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi tadi waqila ba'da arba'in min sinnihi, jadi 4 tahun itu, jadi kan 2 tahun disapi, kemudian oleh Halimah Sa'diyah dikembalikan lagi ke ibunya Nabi, tapi Halimah minta balik lagi karena dilihat keberkahan yang luar biasa daripada si Muhammad kecil, maka dia minta balik lagi. Kemudian setelah sampai 4 tahun, makanya ketika jadi peristiwa itu dia menggelisahkan, takut kenapa dengan Muhammad kecil, maka dia pun mengembalikannya ke ibunya seperti itu. Nah, pada usia 4 tahun sampai 6 tahun lah dirawat oleh ibunda Nabi Muhammad SAW yang tercinta. Oleh karenanya, ketika berusia 6 tahun, ini lihat ya bagaimana cobaan Nabi SAW ya. Ketika sudah ada di perut ibunya, ya, mungkin beberapa bulan Nabi mau lahir, bapaknya meninggal dunia. Itu yatim seyatim-yatimnya. Ya. Kemudian di usia 6 tahun, ibu mengajak beliau ke Madinah, ya, dan juga untuk menziarahi makam sang ayah. Ya. Ya, telah kita jelaskan bahwasanya ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Teman-teman, Nabi pernah bersabda, ya, anak ibnu Dzabihain, ya. Aku adalah anak dua yang disembelih. Ya, Ustaz belum pernah cerita ya. Aku adalah anak dua yang disembelih. Apa maknanya? Aku adalah anak dari dua bapak yang disembelih. Itu yang pertama, itu Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini kan disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim, ya. Dalam ayat Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar
Wahai bapakku, lakukanlah kalau emang engkau melihat di mimpi. Padahal mimpi cuma sekali, teman-teman. Ya, tapi saking patuhnya Nabi Ibrahim, ya, Allah pun ingin mencoba Nabi Ibrahim, mengetes Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih taat kepada perintah Nabi SAW, atau justru sebaliknya lebih cinta kepada Ismail? Ya, lebih cinta kepada Ismail. Karena emang berat ya, setelah bertahun-tahun ya, puluhan tahun, mungkin ratusan ya, puluhan tahun lah, ya, tidak ada anak dari apa namanya, dari istrinya Sarah, kemudian tiba-tiba ada anak dari Hajar ya, maka Nabi Ibrahim tentu ya, bahkan Nabi Ibrahim apa namanya, ketika anak-anak mulai falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika beranjak dewasa mulai kita cinta tuh anak. Ya, tiba-tiba datang perintah untuk menyembelih. Ya, makanya tapi Nabi Ibrahim lulus dari cobaan ataupun dari ujian Allah dan digantikan Nabi Ismail itu dengan sembelihan. Sampai sekarang kita lakukan al-udhiyah, yaitu sembelihan pada Idul Adha. Nah, Abdullah, bapaknya Nabi juga adalah orang yang akan disembelih oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, oleh bapaknya yaitu Abdul Muthalib. Bagaimana ceritanya? Yaitu dahulu di zaman jahiliyah, Abdul Muthalib ini adalah, kita tahu, adalah pemuka kaum, orang yang sangat dipandang. Artinya beliau, kita udah cerita bagaimana saat beliau menemukan air Zam-Zam, ya, menemukan air Zam-Zam. Artinya memang beliau sangat dipandang, ya, sangat dipandang, orang yang punya kedudukan, ya. Bahkan nanti kita ceritakan dia punya tempat khusus di Mekah sendiri, di pelataran Mekah itu. Jadi beliau pernah menazar ketika masih punya satu orang anak laki-laki, Haris namanya. Kata beliau, kalau aku punya anak 10 anak laki-laki, maka aku sembelih salah satu dari mereka. Nah, jadi apa namanya, dahulu orang jahiliyah ini berbangga-bangga punya anak laki-laki, teman-teman ya. Makanya wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dalam ayat yang lain ya. Orang jahiliyah ini kalau diberitakan dia punya anak perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda. Jadi muka mereka itu hitam, malu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ya, dia malu, menyimpan, kalau bisa nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun, ya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia mempertahankan itu anak perempuan itu dihina sama orang, ya, 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 ala hunin am yadussuhu fit, ataupun dia kubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah, teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada penghargaan wanita dahulu, ya. Lebih kepada alat pemuas nafsu laki-laki. Mereka kalaupun terlahir, mereka tidak dianggap. Mereka dianggap orang yang tidak ikut berperang, makanya tidak dikasih warisan. Jadi subhanallah ya, Islam datang mengangkat derajat wanita, ya. Bahkan Nabi mencintai anak-anak wanita. Bahkan yang hidup dengan Nabi SAW anaknya yang cewek-cewek semua, yang wanita-wanita. Yang laki-laki semua Allah kasih meninggal di kecil, ya. Nah, Nabi menyukai, ya. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang punya 3 anak perempuan, dia menjaganya bagus sampai sampai dia menikah, ya, maka keluarganya masuk surga, ya. Ini nggak ada hadis kepada laki-laki. Bahkan dalam riwayat yang lain, satu aja anak perempuan, seorang yang diuji ataupun dikasih anak perempuan, satu orang dia bagus menjaganya, agama dan semuanya, sampai dia menikah, maka Allah kasih baginya, bagi keluarganya ataupun bapak ibunya, surga. Jadi kemuliaan, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan ini, kalau ada hari ini orang-orang yang dilahirkan, misalkan dia punya anak perempuan, dia nggak suka kalau dia lahir anak laki-laki, berarti dia jahiliyah itu. Ya, nggak boleh. Ya, padahal kemurnian, kemuliaan, ya, seorang yang memiliki anak perempuan. Dan Allah memberikan itulah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang mudah-mudahan orang yang berikan ini, dia bisa menjaga seperti itu. Baik, kembali ke cerita Abdul Muthalib, yaitu karena bangganya zaman dahulu itu memiliki anak laki-laki. Kalau dia punya anak laki-laki 10 orang, maka akan disembelih satu. Maka lahirlah terakhir Abdullah, yaitu bapaknya Nabi SAW yang ke-10. Nah, nazarnya uh, Abdul Muthalib ini harus disembelih lah dia. Orang jahiliyah tuh nazarnya ngeri-ngeri, teman-teman, kan. Ya, apalagi nggak KB kan, bisa jadi kemungkinan 10 kan. Ya, kita nggak bahas masalah KB. Jadi
zaman dahulu ya, biasa ya. Kakek Ustadz juga 12. Artinya zaman dahulu itu, apalagi zaman dahulu-dahulu lagi orang bisa jadi punya anak lebih dari itu ya, bisa jadi 50 anak. Karena mereka mungkin istrinya 4 seperti itu. Ya nggak kebayang teman-teman ya. Ya hari ini kalau ibu-ibu lebih 3, lebih 4, lebih apalagi lebih dari 5 itu udah super capek-capek. Ya mungkin dia bilang sama suaminya, kamu aja yang melahirkan katanya. Ya, kalau zaman dahulu tidak seperti itu ya teman-teman. Memang uh, ya berbeda ya, tentu berbeda ya. Tentu berbeda kondisinya sekarang karena sekarang pun banyak ibu-ibu yang kerja juga dan lain-lain lah. Baik, kita kembali. Maka dia pun harus apa namanya bernazar itu. Nazar dia itu harus ditepati teman-teman. Nazarnya itu harus ditepati. Kemudian kata Abdul Muthalib ya mengatakan kepada seluruh anak-anaknya, ambillah wadah yang diisi dengan nama kalian masing-masing, lalu serahkan kepadaku. Jadi ada wadah, taruh di dalam wadah itu nama anak-anaknya, 10 orang. Haris, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Hamzah, Abbas, semua paman-paman Nabi ya. Disuruh Abu Lahab termasuk ya, yang disuruh untuk oleh karena setelah menerima wadah-wadah tersebut, maka Abdul Muthalib pun menuju ke patung Hubal yang terletak dalam Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib ya masuk ke dalam patung Hubal ya yang terletak di dalam Ka'bah. Dahulu dalam Ka'bah itu kesyirikan teman-teman, ya. Kesyirikan. Jadi uh, maka Abdul Muthalib pun berkata kepada penjaga berhala, undilah anak-anakku sesuai dengan wadah yang terisi dengan nama-nama mereka. Diundi lah, nggak tahu diundi kan? Diundi itu. Diundi nama anak-anaknya yang terisi sambil menjelaskan tentang nazarnya. Setelah diundi oleh si penjaga berhala, ternyata nama Abdullah lah yang muncul. Jadi waktu diundi dari 4 kendi itu atau 4 wadah itu, jadi nama Abdullah yang keambil gitu. Ya, nama Abdullah yang keambil ya. Kalau sesuai dengan nazar Abdul Muthalib, maka dia harus membunuh atau menyembelih anaknya. Maka seketika itu pun Abdul Muthalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang, lalu membawa Abdullah untuk disembelih di Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy pun heran dan mencegahnya, jangan. Kesian anak kecil, dia yang paling kecil Abdullah. Ya, karena dia yang paling bungsu, dia yang paling kecil. Coba bayangin coba kan, udah agak mulai gede mungkin ya, udah mungkin 12 tahun ya itu. Ya, disembelih ini apa nih? Orang-orang kan kesian lihatnya, teman-teman. Ya, zaman dahulu nih aneh-aneh kadang ya. Kemudian orang-orang Quraisy pun waktu itu mengarahkan Abdul Muthalib untuk bertanya kepada seorang dukun wanita di Hijaz. Jadi dahulu nih mereka seperti kemarin ya, ketika mereka bersengketa masalah Zam-Zam, mereka nanya ke dukun yang ada di Syam, ya dukun wanita di Syam. Jadi dukun-dukun wanita itu banyak dan terkenal hebat. Zaman dahulu itu orang pintar itu dukun, teman-teman. Jadi makanya itu kesyirikan ketika Nabi datang membawa ajaran tauhid, tidak ada syafaat manfaat, nggak ada yang bisa buat mudarat, dukun juga, makanya itu masuk syirik ya. Makanya bahaya sekali ya. Barang siapa yang datang dukun ya, percaya kepada dukun. Jadi dia datang kepada dukun wanita, maka dukun wanita karena kasihan gimana cara nih biar nggak jadi saya sembelih si Abdullah, karena anak kesayangan Abdul Muthalib memang anak bungsu terakhir ya, pasti kesayangan ya. Kemudian dukun wanita itu pun bertanya, berapa diat di tempat kalian untuk satu nyawa? Diat ini berapa denda? Berapa denda kalau seorang membunuh seseorang? Si A membunuh si B, maka dimaafkan. Kalau misalkan dimaafkan, nggak dibunuh balik, apa dendanya? Dendanya 10 ekor unta, kata Abdul Muthalib. Maka pendeta ataupun dukun wanita tersebut berkata, buatlah undian antara Abdullah dan 10 unta. Jadi dibuat. Akhirnya anak-anak yang lain
nggak masuk lagi yang 9 tuh, karena yang terpilih tadi Abdullah. Jadi kendi ada 2, ataupun wadah, satu wadah berisi 10 dalam kertas ya. Di dalamnya 10 unta, dalam kertas, dalamnya nama Abdullah. Jadi 2 itu aja diundi, karena yang lain nggak diundi. Karena Abdullah udah keluar, yang lain udah selamat. Buatlah undian kembali untuk menambah 10 unta hingga Tuhan ridho kepada kalian. Adapun jika yang keluar atas nama 10 unta, maka cukuplah sembelih 10 unta saja. Maka mereka pun mulai mengundi antara Abdullah dan 10 unta. Namun ternyata nama Abdullah terus keluar hingga jumlah unta mencapai 100 ekor. Teman-teman. Jadi pas diundi ke satu, diundi, Abdullah lagi keluar. Kedua, Abdullah lagi keluar. 20 ekor unta tuh. Sampai ke 100, sampai 10 kali undian masih Abdullah. Jadi Abdul Muthalib ini nggak mau, nggak mau disembelih anaknya. Ya, 10, udah 100 ekor unta nih. Nah, di undian yang ke-11 barulah keluar nama Abdullah. Ya. Di undian ke-11 barulah keluar nama 10 ekor unta. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan waktu itu, sungguh sekarang Rabbmu telah ridho kepadamu, Abdul Muthalib. Tuhanmu telah ridho kepadamu sekarang. Itu udah 10 kali baru biar nggak disembelih itu Abdullah, kasihan anak kecil tuh, Pak. Ya, barulah tapi Abdul Muthalib pun bersikeras, nggak, aku undi lagi. Sehingga diundi 3 kali, keluarlah lagi si 10 unta, keluar lagi 10 unta, keluar lagi 10 unta. Nah, akhirnya barulah ternyata setelah 3 kali diundi keluar lagi unta tersebut, barulah Abdul Muthalib yakin dan dia pun menyembelih 100 ekor unta. Makanya hari ini teman-teman, siapa yang qisas ya dalam hukum Islam, siapa yang bunuh orang dengan sengaja ya, diatnya adalah dibunuh ya kalau qisas ya. Kalau maka diatnya kalau dimaafkan misalkan ya, maka dia harus membayar seharga 100 ekor unta. Berapa hari ini ekor unta ya? Apakah 100 juta? Ya? Wallahu alam. Ya. Berapa ekor unta? Mahal tuh unta tuh. Ya, kita bilang 150 atau 100 juta lah kita bilang. Berarti 1 miliar. Ya, satu orang dibunuh 1 miliar. Kira-kira berani nggak orang bunuh orang hari ini? Nggak berani, teman-teman. Ya. Ya, kalau enggak dia dibunuh balik, itu hukum Islam. Makanya sama walakum fil qisasi hayat. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam kisas itu ada kehidupan, teman-teman. Hari ini di Indonesia, di negara manapun, nyawa tidak ada harganya. Ya, ada orang karena kebencian saja, ya, ada orang karena iseng-iseng saja begal tuh, bunuh orang juga hati dia. Ada orang dikasih 100.000 bunuh orang, bunuh. Ya, tapi coba kalau hukum Islam coba, siapa yang bunuh dibunuh balik. Apalagi hukum hari ini, ya. Ya, yang dibunuh orang biasa, yang pembunuh adalah orang yang punya pejabat, punya kekuasaan, maka dia nggak dibunuh. Paling penjara seumur hidup, paling nggak itu nggak membuat ketakutan, ataupun kalaupun penjara seumur, kadang pun 10 tahun. Ya, subhanallah, itulah hukum hari ini ya. Maka insya Allah ya, pengadilan Allah lah yang paling adil nanti di akhirat kelak. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu seputar tadi ya, anak ibnu Dzabihin, kata Nabi SAW. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Makanya ketika ibunya juga ingin mengenalkan, ya sudah dikenalin, tapi ingin ziarah ke Abdullah. Karena Abdullah meninggal di Madinah. Abdullah meninggal di Madinah. Nah, jadi di sana juga menemui paman-paman beliau dari Bani Najjar, ya, tinggal di Madinah, ya, banyak ya. Nah, Abwa tempat ya ketika sampai kemudian perjalanan balik ya, sebelum sampai ke Mekah, dia di tengah-tengah lah, yaitu namanya Abwa. Mata ummihi alal Abwa. Abwa itu nama suatu tempat, yaitu 235 kilometer dari Mekah. Aminah pun jatuh sakit waktu itu dan akhirnya wafat. Sungguh ini cobaan yang luar biasa, teman-teman, yang dialami oleh Nabi ya. Ya, ibundanya baru bersamanya 2 tahun ya. Kemudian beliau sendirian. Ya. Bapaknya udah meninggal, baru dirawat ibunya 2 tahun, baru ya. Subhanallah, kita masih banyak punya ibu kita sampai kita tua kadang kan. Nah, jadi luar biasa ya bagaimana Nabi SAW cobaan ya.
eh, tiba di Mekah pun tidak pula di Madinah, sehingga tidak ada sanak saudara yang dapat menghibur beliau. Ya. Pada usia 6 tahun, beliau menghadapi dan menyaksikan wafatnya sang ibu sendirian. Ya. 6 tahun, anak kecil masih 6 tahun lihat ibunya meninggal sendirian. Coba bayangin teman-teman, sedih ya. Udah nggak ada bapak, ya nggak ada ibu lagi kan. Nah, oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan semakin bertakwanya orang, maka semakin besarlah cobaan yang akan dialami. Ya, lihatlah, perhatikan ya, ketika Nabi ditanya siapakah manusia yang paling bertakwa ataupun sangat berat ujiannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, ketika ditanya tentang siapa man asyaddun nasi balaan, siapa manusia yang paling berat diuji ataupun dicoba, maka Nabi mengatakan al-anbiya, para anbiya, yaitu para nabi-nabi. Tsumma salihun, kemudian siapa? Orang-orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, serupa dengan itu, yang serupa dengan itu artinya yang imannya tinggi, ya. Yubtalal abdu ala hasbi dinihi, maka sesungguhnya setiap hamba itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Dia semakin tinggi keimanan, maka semakin tinggi ujiannya. Nabi berat kali ujian nih. Ya, 6 tahun udah meninggal ibunya. Ya udah nggak jelas lagi udah kehidupan gimana ini. Siapa yang mau, kakaknya nggak ada, Nabi satu-satunya anak yang ada, anak-anak paman, paman-pamannya, ya pamannya pun punya anak-anak semua. Nah, oleh karena itu Nabi adalah seorang anak yang yatim piatu di waktu 6 tahun itu. Nah, jadi nggak heran Nabi SAW sangat menyayangi anak yatim. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya. Ya, kata Nabi, sesungguhnya aku dengan anak-anak yatim, ya, seperti ini di surga. Bukan anak yatim, aku dengan orang yang menyantuni anak-anak yatim, artinya yang sayang kepada anak yatim adalah seperti ini di surga. Ya, tempatnya dekat dengan Nabi SAW. Dan juga bagaimana seorang yang mengeluhkan kepada Nabi SAW, qaswata qalbihi, ya, kerasnya hatinya, dia keras hati, susah terenyuh membaca Al-Quran, susah, keras lah, artinya susah iba, bawaannya marah-marah aja. Nah, makanya Nabi mengatakan, in aratta an talina qalbak at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi apa? Jika engkau hendak melunakkan hatimu, maka berilah makan orang fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, ini kunci ya. Kalau ada orang nanya kenapa ya keras hati saya, kenapa kita mungkin susah terenyuh baca Al-Quran, kenapa ini kita dengar cerita sedih, dengar cerita-cerita para solihin, ngaji, terkadang dapat ayat-ayat azab, kita susah sedih. Maka di antaranya kita lakukan ini, teman-teman. At'imil miskin, wamsah ra'sal yatim. Kalau kita masih keras gitu kan, ada orang pergi haji, nggak nangis juga. Ya, nggak terenyuh, susah terenyuh, baca Quran nggak nangis, ya. Maka ini yang kita lakukan. Kasihlah makan anak-anak orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan sapulah kepala anak yatim. Artinya bukan hanya sapu-sapu ya. Artinya sekarang zaman medsos ya, bisa kita, zaman serba bisa share ya. Bisa transfer, bisa kita kirim rekening donasi ke apa gitu kan. Kita buka YouTube ada nih, tempat yatim, kita kirim. Boleh. Tapi sesekali kita datang gitu. Nah, datang ke tempatnya kalau emang kita ada kemudahan gitu kan, datang mungkin nggak banyak, mungkin bisa kita kasih untuk anak-anak itu mungkin 50.000 seorang atau apa kalau ada rezeki gitu kan, datang sama mereka cuma 10 orang datang gitu, kita usap kepalanya, ya. Jadi bukan usap-usap kepala aja ya teman, karena mereka rindu usapan kepala itu, karena mereka tidak punya bapak dan ibu lagi itu ketika mereka masih kecil. Makanya Nabi sangat tahu itu bagaimana, eh, pengennya Nabi itu punya seorang bapak yang bisa memeluknya, menggendongnya, punya seorang ibu yang bisa, apa namanya, berlendot-lendot ya. Tapi di usia 6 tahun Nabi tidak mendapati itu semua. Kita masuk ke, eh, kemudian ya, kita masuk ke bait selanjutnya ya. Oh, belum, kita masuk ke bait selanjutnya ya. Sebelum kita masuk ke bait selanjutnya, kita jelaskan juga yaitu, eh, tentang ibunya meninggal ya, tentang ibunya meninggal ya.
قال حدثني عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله توفيت وهو ابن ست أبواء. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bahwasanya ibunya Nabi SAW Aminah meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Di sini apa namanya, dia kanat qadimat bihi ala akhwalihi, yaitu dari bibinya Nabi SAW dari Bani Adi, ya, akhwalihi. Dia menziarahinya juga, maka dia pun meninggal sepulangnya dari Madinah, perjalanan pulang. Ruwayat Imam Ahmad bin Buraidah, Imam Ahmad dari Buraidah bin Hutsaib berkata, aku keluar bersama Nabi SAW sampai kami ketemu sebuah wadi, waddan, ya, sebuah lembah. Qala makanakum hatta atikum. Kalian tetap di tempat kalian sampai aku datangi, sampai aku kembali. Fantalaq thumma ja'ana wa huwa thaqilun. Kemudian Nabi SAW datang kepada kami, ya, tiba-tiba dan dia agak berat, kayak agak apa namanya, lemas gitu kan. Faqala, maka Nabi pun berkata, faqala inni ataitu qabru ummi Muhammad. Sungguhnya aku datang untuk menziarahi kubur Ummah Muhammad. Fasa'altu Rabbi syafa'ah famana'aniha. Maka aku meminta kepada Tuhanku untuk memberi syafaat, maka aku pun dicegah. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sungguhnya aku dulu pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah kalian, ya. Ziarahlah kalian untuk kuburan. Dalam riwayat yang lain, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Maka ziarahlah kalian kuburan, sungguhnya ziarah kuburan tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummah, ya. Suatu ketika Nabi SAW menziarahi kubur ibunya. Ini setelah ini ya, setelah ketika sudah dewasa, ya, sudah diangkat menjadi nabi, ya, di Madinah. Fabaka wa abka min haula wa abka man haula, ya. Maka Nabi pun menangis dan menangislah orang-orang yang ada bersama Nabi seketika itu. Faqala ista'dzantu rabbi an astaghfira laha falam yu'dzan li, ya. Aku memohon kepada Tuhanku untuk meminta ampun kepada ibuku, maka aku pun tidak diizinkan. Fasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzina li. Tapi ketika aku minta izin untuk menziarahinya, aku diizinkan. Minta ampun nggak diizinkan. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Maka ziarahlah kalian kepada kuburan-kuburan, ya, sungguhnya dia mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, ini wallahu a'lam, ya. Ini ada hadis seperti ini, ya. Artinya Allah mencegah untuk minta ampun kepada ibunya Nabi, ya. Cuman kita menginginkan tentu yang terbaik. Mudah-mudahan ibunya Nabi nanti bisa dapat syafaat dari Nabi SAW. Kita nggak tahu, ya, itu urusan Allah, ya. Nah, kita nggak mengatakan ibunya Nabi di neraka, bapaknya Nabi di neraka, Pak Abdul Muthalib di neraka. Itu hak interogasi Allah. Kita nggak bisa ini, karena mereka dahulu belum ada Nabi, ya, pada zaman itu, dan khususnya. Tapi mereka baik-baik sama Nabi SAW. Apalagi ibundanya Nabi, tentu bapaknya Nabi, ya. Wallahu a'lam, ya. Seperti Abu Talib juga, ya. Abu Talib disuruh Nabi SAW untuk beriman ketika di akhir hayatnya. Kemudian datang Abu Jahal. Padahal Abu Talib sudah mau beriman. Langsung Abu Jahal mengatakan, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Makanya ini bahaya sekali, teman-teman. Ya, ketika mau meninggal, kita ada orang-orang yang jahat, itu bahaya sekali. Makanya nggak boleh datang. Nah, akhirnya Abu Talib nggak jadi mengucapkannya. Ya, mudah-mudahan ada syafaat dari Nabi SAW, ya. Ya, kita nggak ini, ya, gitu. Nggak jelaskan tentang ini, ya, tapi insya Allah, ya, kita tentu, siapa sih yang nggak mau bapaknya Nabi masuk surga, ibunya Nabi masuk surga, pamannya Nabi masuk surga, ya. Kecuali Abu Lahab mungkin, ya, karena dia sangat besar celaannya, makiannya kepada Nabi SAW. Dan memang dari vonis dalam neraka dia Abu Lahab. Makanya kalau nggak ada ayat tabat ada abi lahabi watab, ya. Baik, kita masuk ke bait ke 11 dan 12, ya. Ini nggak tahu nih kalau sempat ke 12, ya. Thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rahal wa dhaka ba'da
عامه الثاني عشر وكان من أمر بحير ما اشتهر. آه. Jadi summa Abu Talib binil ammu kafal ya. Summa Abu Talib binil ammu kafal ya. Talib binil ammu ya. Tanwin ya. Kita pakai nun niswah karena alif lam ketemu ya. Summa Abu Talib binil ammu kafal khidmatahu. Artinya setelah meninggal uh, bentar kita salah. Belum belum sampai sini ya. Salah. Bait ke-10 dulu teman-teman. Sorry, bait ke-10 ya. وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. Nah, ini dia. Tadi bait 9 ya. Kok Abu Thalib langsung ya? Nah, ini rentetan ya yang diasuh Nabi SAW. Kita katakan tadi Nabi kecil apa namanya Nabi kecil bersama Aminah Sa'diyah. Artinya Nabi masih dikandung ibunya, bapaknya meninggal. Kemudian bersama Halimatus Sa'diyah 2 tahun bersama ibunya. Di usia 6 tahun Nabi SAW meninggal ibunya. Nah di 6 tahun meninggal ibunya udah nggak ada siapa-siapa lagi ya. Ya. Makanya Abdul Muthalib mewasiatkan Nabi untuk dijaga ataupun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Padahal anak-anaknya yang laki-laki banyak ya, tapi diasuh oleh Abu Talib. Mungkin Abdul Muthalib punya firasat sendiri, punya tahu Abu Talib ini orang yang mungkin lebih akan berlaku adil seperti itu. Walau alam, pamannya bagus, ada Abbas, ada siapa lagi, Hamzah kita katakan ya, atau yang lain ya, Haris mungkin kakak pertama dan lain-lain. Tapi eh, subhanallah, seorang bapak ini tahu bagaimana siapa yang lebih cocok untuk memelihara Muhammad kecil yang dia anggap berlaku adil. Karena Abdul Muthalib sangat sayang kepada Muhammad ya. Makanya di bait ke-10 wajadduhu lil abi Abdul Muthalib. Artinya peranan asuhan ini dipegang oleh kakeknya. Jadi ketika ibunya meninggal, Muhammad yatim piatu, kakeknya masih hidup, maka kakeklah yang megang. Makanya hari ini teman-teman, misalkan ada seorang anak yang yatim piatu, kakek dari bapak lah yang ngasuh sebenarnya. Bukan kakek dari ibu ya, sebenarnya kakek dari bapak lah yang asuh sebenarnya itu, karena kakek posisinya adalah posisi bapak. Jadi kalau ada anak seorang yatim piatu yang asuh itu kakek ya. Nah itu dia. Apa makna wajadduhu lil abi Abdul Muttalib alladhi qama bi kafalati, yaitu yang menjaganya Nabi SAW setelah meninggalnya ibunya dan bapaknya, dan menjaga dalam merawatnya, mengurusnya. Bahkan dia dilebihkan dari anak-anaknya sendiri. Dan dia duduk beserta majelisnya Nabi Abdul Muthalib. Dan posisinya sangat diagungkan oleh Abdul Muthalib. Artinya dilebihkan, bahkan dilebihkan dari sering dibawa oleh Abdul Muthalib kemana-mana, dibawa, dilebihkan ya, sama. Nanti Abu Thalib seperti itu juga ya. Dilebihkan bahkan dari anak-anaknya sendiri ya. Nah, jadi senang suka ya, karena Abdullah adalah termasuk anak kesayangan Abdul Muthalib ya, meninggal di usia muda, kemudian anaknya pun jadi kesayangan Abdul Muthalib. Ba'da thamanin mata. Apa arti ba'da thamanin mata? Yaitu wafatuhu, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib setelah Nabi SAW berusia 8 tahun. Yaitu setelah ibunya meninggal 2 tahun. Artinya umur Nabi 6 tahun meninggal ibunya, 2 tahun diasuh oleh Abdul Muthalib kakeknya pun meninggal usia Nabi 8 tahun. Ya, jadi subhanallah ya. Jadi sangat-sangat sedih Nabi SAW. Min ghairi kadhib ya. Ai anna hadha amrun mutaqar wa ma'ruf wa thabit fi kutubus sirah. Dia ini memang nasnya benar ya, di mana-mana kitab-kitab sirah pun dikatakan 8 tahun kakeknya meninggal. Jadi min ghairi kadzib, tanpa tipu-tipu. Ini bukan karangan dongeng, bukan. Berkata Ibnu Ishaq dalam kitabnya sirah ya, falamma balagha, ketika Nabi SAW berusia 8 tahun maka meninggallah kakeknya Abdul Muthalib Ibnu Hashim ya, bapaknya Ibnu Hashim.
Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita tahu bagaimana eh, tadi kita katakan ya, Abdul Muthalib sangat sayang kepada Abdullah, dan Nabi juga sangat disayangi. Ya, bahkan dibilang dia memiliki kedudukan sendiri, ya, dia disayangi lebih daripada anak-anaknya. Jadi dikisahkan bahwasanya Abdul Muthalib ini memiliki sebuah permadani khusus di bawah naungan Ka'bah. Dia punya permadani khusus, kan Ustaz ada cerita ya, Abdul Muthalib ini punya peranan penting. Dia pemuka kaum Mekah waktu itu, ya, pemimpinnya Mekah lah waktu itu. Ya, ketika Abraha ingin menyerang, ya, kita ada cerita di tafsir surat Fil juga, ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah pun yang dipanggil Abdul Muthalib, siapa pemimpin kalian? Abdul Muthalib datang gitu kan. Nah, jadi punya kedudukan yang sangat. Jadi di permadani tersebut tidak ada seorang Quraisy pun yang berani duduk di atas permadani tersebut, termasuk anak-anak kandungnya sendiri, yaitu paman-paman mereka. Ya, mereka hanya duduk di sekitar permadani tersebut lantaran wibawa dan karisma yang tinggi yang dimiliki oleh Abdul Muthalib membuat ia disegani dan dihormati. Jadi dia punya permadani, di permadani yang dia duduk itu artinya dia kasih ceramah, dia ngobrol sama orang-orang Quraisy gitu kan, nah, mungkin apa gitu kan, pengumuman dan lain-lain. Jadi dia sangat dimuliakan dan dihormati, nggak ada orang yang berani duduk di permadani tersebut. Nah, suatu hari Muhammad SAW masih kecil, ya, Nabi mendatangi Ka'bah lalu duduk di atas permadani Abdul Muthalib. Ya, dia duduk di situ, masih kecil, namanya anak-anak masih 8 tahun ya, 8 9 tahun kita. 8 tahun ya, 7 tahun lah pasti ya. Antara 6 sampai 8 tahun kan. Nah, dia duduk di situ. Kemudian paman-paman beliau melarang, jangan jangan jangan. Enggak, jangan duduk di situ ya. Nabi pun tidak mengindahkan larangan tersebut ya. Ternyata sang kakek membiarkan Muhammad SAW duduk di permadaninya. Bahkan Abdul Muthalib pun menggendongnya di pahanya ya. Sembari duduk di sampingnya, duduk di samping ataupun ditaruh di sampingnya di permadani tersebut, sambil berkata, biarkan Muhammad, sungguh aku yakin kelak dia akan menjadi seorang yang besar. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi Abdul Talib pun akan tahu itu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Meninggallah kakek Nabi SAW. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib. Wajadduhu lil abi yaitu kakek dari bapak. Ya, lil abi. Jadduhu Nabi Muhammad lil abi, ya, kakek dari bapak Abdul Muttalib bin Hashim ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Artinya ghairi kadhib, tanpa tipu, ya, benar ya. Bait ke-11, Thumma Abu Talibinil ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rahal. Ya. Thumma Abu Talibinil ammu kafal khidmatahu. Apa maknanya? Ketika Abdul Muthalib mau meninggal dunia, ausa bikafalati, dia pun mewasiatkan kepada pamannya Abu Thalib, dan dia adalah saudara kandung dari bapaknya Abdullah, dan dia dikenal orang yang baik dan sangat menjaga Nabi SAW. Maka dia pun menjadi meneruskan untuk menjaga Nabi SAW. Ya, siapapun yang melihat dalam kutub sirah, dalam buku-buku sirah, betapa perkara yang sangat menakjubkan ya, bagaimana Abu Thalib itu menjaga Nabi SAW, bahkan sampai Nabi diutus menjadi Rasul di usia 40 tahun ya. Ya, walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam waktu itu, tapi dia menjaga. Semenjak ada Abu Thalib, orang-orang pun nggak berani macam-macam gitu. Jadi takut, ya, takut, dijaga betul-betul, ya, dijaga betul-betul karena posisi ataupun kewibawaan, karisma yang dimiliki oleh Abu Thalib. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, kenapa diwasiatkan karena Abdul Muthalib ini punya istri banyak teman-teman. Ada yang kita ada saudara kandung, ada yang saudara sebapak, ya, saudara kandung sebapak.
tapi beda ibu. Jadi istrinya banyak. Nah, Abu Thalib adalah saudara kandung dari Abdullah dan ibu mereka namanya Fatimah bintu Amru. Fatimah bintu Amru. Thumma ila Syami rahal. Kemudian ya, thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rahal khidmatahu, yaitu dia membantu apa namanya khidmatahu ya, khidmahnya thumma ila Syami rahal, yaitu dia apa namanya khidmatahu, si apa namanya Abu Talib ya, dia menkhidmah Nabi SAW. Kemudian summa ila Syami rahal, maksudnya di sini adalah menyebutkan bagaimana pertama kali rihlah pertama kali ataupun perjalanan pertama kali Nabi SAW ke Syam bersama pamannya Abu Talib pada umur yang masih sangat muda ya. Dan di umur ini nggak tahu kita apa umur, mungkin 9 tahun mungkin ya, ataupun 8 tahun lebih. Pokoknya diajak oleh bagaimana bahkan diutamakan dari anak-anak ya. Abu Thalib sangat sayang ya kepada Nabi Muhammad. Jadi diajak pun untuk mengembala, diajak pun untuk pergi untuk berdagang ke negeri Syam. Itu menunjukkan bagaimana ihtimam perhatian dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzaka ba'da amihi tsani asyar. Ini Pak, dan ini adalah terjadi pada 12, pada usia Nabi SAW pada 12 tahun. Wa kana min amri bahira. Wa kana min amri bahira mashtahar. Bahira itu yang nanti di wa kana min amri bahira, di situ ada, nanti kita jelaskan ceritanya ya. Eh, seorang rahib dari Bahira ya, Buhaira atau Bahira. Mashtahar itu yang kisah ini sangat masyhur ya. Kisah yang ajib ya. Ya, ini terakhir ya kita bacakan ya pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhaira nanti. Kemudian kita baca dulu di bawah asuhan sang paman ya. Ketika di bawah asuhan paman, kita tahu bahwasanya Abdul Muthalib meninggal dunia umurnya antara 80 sampai 82 tahun. Jadi Abdul Muthalib pun tua juga. Meninggal dunia kakeknya yaitu 80 sampai 82, antara itu ya. Abu Thalib sendiri bukanlah orang yang kaya, teman-teman. Jadi apa namanya? Tadi apa? Eh, apa? Wajadduhu lil abi Abdul Muthalib mata ba'da samanin mata min ghairi kadhib. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. Itu apa namanya? Abu Thalib ini dia nggak kaya, tapi karena tadi kita sampaikan dia saudara sekandung ya, dan dia melihat memang ada kecenderungan hati dari eh, Abu Thalib dari Abdul Muthalib untuk memberikannya dijaga oleh Abu Thalib. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Abu Thalib? Ya, Abu Thalib ini punya anak banyak, teman-teman, termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya banyak. Ja'far bin Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi anaknya itu banyak, itu yang terkenal ya. Belum Akhil ya. Anak-anaknya banyak. Jadi kita tahulah, kita ya teman-teman ya, siapa yang ketika kita tinggal di rumah paman, pasti kita merasa kita ini anak orang lain gitu kan. Artinya ya kalau misalkan ada makanan yang sampai, nggak mungkin dong kita makan duluan. Ya, kalau ada makanan misalkan rame-rame pasti kita nggak enak, kita kan kayak sendirian, kita nggak ada bapak ibu, sedih Nabi SAW. Jadi begitulah yang terjadi ya teman-teman. Tapi lihatlah bagaimana luar biasanya Abdul Muthalib ya. Jadi Abdul Muthalib bagaimana mewasiatkan kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib seorang yang sangat bahkan melebihkannya dari anak-anaknya kepada Nabi ya.
Maka selama di Abu Thalib, di pamannya, Nabi adalah mengembala kambing. Jadi dari usia 8 tahun ya, udah belajar mengembala kambing. Ya, sampai nanti 12 tahun ketika dia nanti pergi ke Syam ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya, setiap nabi yang Allah utus pastilah pernah mengembala kambing. Jadi kalau kalian ataupun kita ya semua ya, kalau ada lebih rezeki ya kita gembala kambing ya, ataupun kalau ya ada waktu ya beli kambing satu ya dua tiga, itu karena adalah profesi para ambia ya. Kenapa pengembala kambing? Karena emang luar biasa ya. Lalu para sahabat lantas berkata, apakah engkau juga demikian Rasulullah? Na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, saya dulu juga diupahi untuk mengembala kambing para penduduk Makkah. Jadi dia membantu ya, untuk membantu Abu Talib. Abu Talib nggak kaya, dia harus kerja juga Nabi ketika kecil ya. Ya harus mengembala kambing-kambing orang-orang Mekah, kemudian diambil upah karena Nabi. Jadi Nabi ini dianugerahi para ambia semua untuk mengembala kambing, biar biar dia melihat bagaimana alam, bagaimana lihat pencipta langit dan bumi, dia lebih menyendiri. Jadi ada fikih sendiri bagi pengembala ini. Jadi dia banyak melihat sesuatu agar dia jauh daripada keramaian, jauh daripada hiruk pikuk, jauh daripada pemuda-pemuda ataupun anak-anak remaja yang rusak seperti itu, yang mereka mungkin ada uang orang tuanya, dia akhirnya dia pesta pora dan lain-lain. Jadi untuk menghindarkan semua itu, dan upah yang diberikan oleh penduduk Mekah itulah untuk membantu pamannya Abu Talib. Ya, Abu Talib adalah seorang yang terpandang tetapi miskin secara ekonomi dan memiliki tanggungan yang banyak karena dia memiliki anak-anak yang banyak. Dan ini profesi ini juga Nabi pernah lakukan ketika Nabi SAW mengembala kambing di kampung Bani Sa'ad bersama saudara persusuannya. Ya. Masih kecil ya, nggak tahu ya, mungkin membantu begitu ya, nggak tahu ya, di Bani Sa'ad ya. Pernah juga dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mengisahkan bahwa suatu ketika para sahabat mencari kabat. Kabat itu kayak pohon arak ya, buah arak ya, nggak tahu apa manis rasanya atau apa, Allah alam. Bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Alaikum bil aswad minhu fa innahu atyabu." Pilihlah yang berwarna hitam karena itulah yang paling enak rasanya. Maka para sahabat pun heran waktu itu, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah menggembala kambing?" Karena pohon itu adanya mungkin di agak-agak ke pesisir ya, di rumput-rumput di sana gitu kan. Hanya tahu yang pengembala gitu. Apakah engkau pengembala? Kata Nabi SAW. Wahal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Kata Nabi, bukankah setiap nabi memang pernah mengembala kambing? Maka para sahabat pun keheranan karena memang biasanya yang memahami seluk-beluk tentang tanaman dan buah-buahan mereka yang biasa mengembala kambing. Ya. Oleh karenanya para ulama pun mengatakan seluruh para nabi alaihi wassalam ajmain semua mengembalakan kambing. Ya. Meskipun terkadang sebagian mereka tumbuh di keluarga besar ataupun keluarga yang kaya. Contoh misalkan Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa tumbuh dia ya, Nabi Musa memang lahir diangkat jadi anak Firaun kan, karena kita tahu ya, faltaqatahu alu Fir'aun. Kalau teman-teman baca surah Al-Qasas itu ada kisahnya ya, kayak misalnya ada hari ini dibuat film kartun ya, Prince of Egypt ya. Artinya takut karena zaman itu Firaun bermimpi kalau anak laki-laki dari Bani Israel lahir harus dibunuh karena dia nanti akan berbahaya, akan membunuhku, kira-kira begitu. Jadi cuman ibunya dapat ilham itu, ilham ditaruhlah di sungai, ditaruh tempat ya, kayak ada tempat satu, taruh di sungai, disuruh jalanlah kemana dia selamatlah dia mohon kepada Allah, diikuti oleh saudaranya atau bibinya ya, seperti itu. Kemudian diambillah faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum adu apa ya, waqalat apa ayatnya, wa asbaha fuadu ummi Musa ada ayat di surah Al-Qasas ya, saya lupa ayatnya apa ya. Surah Al-Qasas ya.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه. Maka ilham seperti ilham, maka seperti suara, wallahu a'lam apakah suara, taruhlah dia di sungai ya. Fa'alqihi fil yam, taruhlah dia di sungai, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan takut, aku akan jadikan dia sebagai pemimpin atau utusan. Maka faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Pada ayat yang lain, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Maka Asiyah bertemu itu, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, qurratu 'ainin li wa lak. Dia suka pas lihat nih, padahal ini mereka pun tahu itu adalah anaknya Bani Israel karena putih. Ya, karena orang Firaun hitam, kulitnya hitam teman-teman. Orang Farao, ya, orang asli Mesir itu kulitnya hitam, orang Bani Israel kulitnya putih. Mereka tahu ini anaknya Bani Israel. Tapi mereka pikir mereka ambil itu anaknya. Firaun pun begitu kan, udahlah kita pelihara jadi anak kita, masa dia membunuh kita, gitu. Jadi subhanallah ya. Bagaimana cara Allah itu ya untuk mendakwahi Firaun, akhirnya dia bunuh bapaknya sendiri, kita bilang ya, bapak angkatnya seperti itu. Ya terlahir di keluarga kaya, tapi ketika dia diusir ya ataupun mau dibunuh oleh Firaun, maka dia lari ke daerah Madian. Ketemulah di sana dengan anaknya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub benar ya? Nabi Syuaib. Nabi apa ya? Yakub atau Syuaib, teman-teman? Nabi Yakub ya, Ustaz lupa juga namanya ya. Ustaz lupa, Madian ya. Yang nanti dia apa namanya? Akhirnya dia menikah dengan disuruh pilih ihdab natain ya, ada surat Al-Qasas ya. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnat Madyana wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Oh ya, Madian. Syuaib, benar, Syuaib, Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib. Nah, nanti disuruh pilih ya, antara kedua karena Nabi Musa ini baik. Kemudian dialah menggembala lah di situ 8 sampai 10 tahun. Jadi menggembala kambing juga. Nah, inilah apa hikmah di antara jadi nabi itu penggembala kambing? Yaitu menanamkan nilai tawadhu semenjak dini. Nah, itu karena emang nabi itu ditempa dulu dia. Biar dia jiwanya tawadhu ya. Sehingga dia tawadhu ya. Kemudian diantaranya adalah membiasakan diri bermuamalah dengan makhluk yang lemah. Nah, itu karena hewan-hewan adalah makhluk yang lemah. Kemudian diantara hikmah adalah menggembala kambing apa? Membiasakan diri bermuamalah dengan berbagai jenis dan tipe makhluk. Ya, jenis kambing bermacam-macam. Ada yang jinak, ada yang liar. Agar mereka pun bisa nanti ketika diangkat menjadi rasul tahu tipe-tipe manusia mereka, sehingga mereka mudah untuk apa namanya menaklukkan hati manusia ya, seperti itu ya. Terlebih lagi kambing bukanlah hewan yang pada umumnya mudah untuk dikendalikan teman-teman, seperti bebek ya, sehingga butuh usaha dan kemahiran ekstra dalam mengembalanya. Kambing ini susah ya, apalagi jumlahnya banyak. Nah, itu dia. Makanya Nabi ditempa dulu, para anbiya itu ditempa dulu, teman-teman. Satu kambing aja belum tentu mampu menjinakkan kan. Yang ada teman-temannya lari. Kemudian menumbuhkan sikap mandiri semenjak dini ya. Dia bertanggung jawab membantu orang lain. Makanya tidak heran Khadijah radhiyallahu anha menghibur Rasulullah SAW dengan mengatakan uh, sifat Nabi SAW. Wallahi ketika Nabi ketakutan ya, ketika berjumpa dengan Jibril, Nabi takut menimpa keburukan kepada wallahi la yukhzika abshir, la yukhzika abadan. Berita gembira kepadamu wahai suamiku, enggak, Allah tidak akan mencelakakanmu. Wa innaka latasilur rahim, engkau adalah suka musilatul rahmi, wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaib, engkau suka membantu orang lain. Kadang engkau bekerja, sebagian dari engkau bekerja itu engkau memberi kepada orang yang susah. Wa tahmilul kalla. Nah, jadi itulah sifat Nabi ya, agar mereka apa namanya berbuat baik ya kepada orang lain, melatih mereka. Dan diantaranya adalah pengembalaan kambing ini dapat menumbuhkan kesabaran dan kasih sayang ya dalam diri mereka. Ya, ketika mengumpulkan kambing-kambing terpencai di berbagai penjuru, ya
dan melindungi mereka dari binatang-binatang buas. Nah, jadi memang punya apa namanya keadilan, apa namanya tanggung jawab seperti itu. Latihan bagi mereka. Semua ini melatih para nabi untuk mampu bersabar dalam menghadapi umat dengan berbagai perangai, akal mereka serta kemampuan mereka dalam memahami. Nah, ini dia kenapa para nabi pun kemudian dikatakan ya dalam Fathul Bari ya, kenapa harus kambing ya teman-teman? Mengapa harus kambing? Karena kambing adalah hewan ternak paling lemah, paling mudah terpancar kawanannya. Jadi paling mudah dia lari satu ke sana ke sini ya gitu. Serta ia tidaklah digembalakan dengan diikat, berbeda dengan unta dan sapi. Namun meskipun kambing sering berpencar, mereka lebih mudah untuk diatur dibandingkan unta dan sapi. Ya, itu dia ya, Allah alam ya. Intinya untuk mendidik karakter para anbiya. Maka jika seorang nabi telah mengetahui dan praktikkan hal-hal tersebut, dia mampu mengambil pelajaran ya dari tadi ya. Dia memilih rumput terbaik, memilih sumber air dan padang gembala terbaik, mengobati kambing yang sakit, memperlakukan kambing dengan lemah lembut, mengenali perangai khas-khas kambing, memberikan perhatian yang baik terhadap tersebut. Dia pasti nanti mampu menjadi seorang yang teladan dalam mengurusi umatnya. Jadi seperti itu. Inilah hikmah besar yang luar biasa dari uh, kambing. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khail wal ibil, wal faddadin ahli al-wabar, was sakinatu fi ahli al-ghanam. Bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta, serta para penghuni gurun yang suka berteriak-riak. Ya, adapun ketenangan maka ia ada pada pemilik kambing. Masya Allah ya. Nabi sabda seperti ini ya. Bahkan At-Tibbi rahimahullah pernah berkata, takhsisul khuyala bi ashabil ibil. Dikhususkan kesombongan untuk para pengembala unta dan dikhususkan ketenangan bagi orang pengembala kambing. Menunjukkan bahwa kondisi dan perangai hewan berpengaruh besar pada kondisi dan perangai manusia yang mengembala atau yang memilikinya. Ya, kalau mau lembut hati, mau perangai, ya boleh kita mengembala kambing ya. Al-Qari rahimahullah mengomentari perkataan di atas ya. Kata beliau, walihada qila suhbah tu'athiru fin nafs. Karenanya sering dikatakan bahwasanya persahabatan akan memberikan pengaruh besar terhadap jiwa. Dan mungkin ini juga salah satu hikmah mengapa semua nabi mengembala kambing. Ya, ini terdapat dalam Mirqat Al-Mafatih. Ya, baik ini saja teman-teman ya. Pertemuan Nabi SAW dengan pendeta ya. Itu nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena mungkin agak panjang ya, bagaimana nanti pendeta itu melihat Buhaira, ada awan yang menaungi suatu kaum ya. Ya, luar biasa ini tidaklah dia ada awan yang berjalan menaungi suatu kaum, melainkan di situ ada Nabi. Jadi memang kisahnya ajib ya, luar biasa ya. Kita baca ya mungkin apa namanya baitnya sekali lagi ya sama-sama biar teman-teman mudah hafal ya. Hari ini kita udah masuk bait ke-9 ya, belum ke-10 lagi. Jadi sebenarnya biar teman-teman mudah untuk menghafalnya maka harus diulang-ulang ya, dibaca. Makanya kita nggak cepat-cepat, nggak kita baca dengan cepat-cepat juga. Artinya setiap bait itu kita jelaskan lagi biar teman-teman juga seperti Ustaz sampaikan kemarin ya. Coba tahu teman-teman bisa tulis buku lah, bikin rangkuman lah setiap bait-baitnya sehingga siapa tahu bisa menjadi kebaikan buat penerusnya ya. Nah, itu tadi buat penerus, buat adik-adik kita ya seperti itu. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Ayo kita baca sama-sama ya. Qala al-Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Sampai bait ke 11 ya, sampai bait ke 11. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الإثنين
الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله عين أبيه حانا وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفى خدمته ثم إلى الشام رحل. Ya, ada yang udah hafal? Ada yang udah hafal Said 1 sampai 5 mungkin? Ada? Kalau ada tunjuk tangan. Mudah ya kalau teman-teman ini ingat lagi kembali kan perkata-perkata yang Ustadz itu ingat rentetan ceritanya. Ada yang sudah hafal? 1 sampai 5 atau 10? Nggak ada ya? Mudah ya kalau dibaca, diingat-ingat, dibaca Alhamdulillah qadiril bari, tsumma salatu alal muhtari wa ba'du. Nah, itu masih mukadimah 1 sampai 2. Ya, 3 baru mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal masyhuru tsani ashri fi yaumil itsnaini tulu'a fajri. Nah, itu tentang lahirnya. Ya, ini kalau teman-teman hafal enak ya. Enak. Jadi ingat ketika nanti pas kapan ya Nabi sama Abu Thalib sampai kapan ya? Sama kakeknya Abdul Muthalib kapan ya? Misalnya, oh ingat setelah meninggal. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihil alal abwa'i. Summa apa nama? Wajadduhu lil abi Abdul Muthalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Oh berarti 2 tahun sama kakeknya gitu. Di 6 tahun sampai 8 tahun. Kemudian Summa Abu Talibinil ammu kafal khidmatahu summa ila syami rahala sampai nanti mengembala kambing sampai 12 tahun 12 tahun pergi ke, jadi tahu kita kisahnya ya. Makanya teman-teman sambil-sambil ya sambil-sambil belajar ya bisa aja kalau lagi suntuk-suntuk ya alhamdulillahil qadiril bari itu di sana ya apa namanya. Ini kalau Ustadz perdengarkan ke teman-teman ya, anak-anak di Arab itu hafal bait matan al-arjuzah ini, mereka kecil-kecil udah hafal teman-teman, bahkan dihafal tuh. Ya, kalau ya Ustadz cuma berapa bait doang, kan? Anak-anak kecil hafal lah mereka. Ya, mana ya? Ustadz, pernah Ustadz simpan kemarin. Ya, anak-anak di Arab mereka hafal semua. Matan al-arjuzah ilmiiyah. Bentar. Tidak terdengar. Ya, terdengar. Bentar ya, saat ketik ya. Ini teman-teman dengar ya, anak-anak kecil baca loh. Al-arjuza al-mi'iyah ini. Ini anak-anak baca nih, ini kan. Coba teman-teman dengar ya, kedengaran nggak suaranya ya? Ini anak-anak kecil ya dengar mereka. Ini anak-anak kecil nih. Nggak ada suaranya. Kedengaran suaranya? Enggak.
Tuh anak-anak semua. Kedengaran suaranya? Enggak. Kedengaran? Suara Ustaz kedengaran? Suara Ustaz kedengaran, Ustaz. Suara tadi nggak kedengaran? Enggak, Ustaz. Oh enggak, sedikit pun enggak. Nanti Ustaz share ke ini ya, ke Ustazah ya. Ustaz share ke Ustazah biar teman-teman ngafal ya. Nah, jadi anak-anak kecil dihafalin tuh dulu di sana ya. Nah, jadi seperti itu ya. Bismillah ya. Semoga Allah mudahkan kita mempelajari sirahnya. Semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin kita ikut apa yang beliau lakukan. Karena kecintaan kepada Nabi SAW akan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi memiliki akhlak yang seperti yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang mudah-mudahan kita bisa minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan, Afwan. Ustaz izin ya.